Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan untuk mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet untuk kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga. Nah, materi pembelajaran pada kali ini yaitu mengenai mengolah data dengan menggunakan rumus matematika. Ya, dengan kompetensi dasar 3.4 yaitu mengentry data berdasarkan rumus matematik. Dan KD 4.4 mengolah data berdasarkan rumus matematik. Tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar ini ialah melalui penerapan discovery learning secara mandiri, peserta didik dapat mengimplementasikan entry data berdasarkan rumus matematik. Baik, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama adalah operasi perhitungan, yaitu berupa pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, rumus operasi perhitungan ini digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai yang ada pada sel tertentu dengan menggunakan operator hitung atau matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, berikut ini contoh daftar persediaan UD Sentosa pada bulan Agustus 2020. Ya, jadi UD Sentosa ini merupakan usaha dagang yang menjual berbagai macam makanan, ya. Seperti di sini ada roti, mie, susu, kopi, dan gula. Nah, di sini ada daftar tabel mengenai persediaan awal, pembelian, terus persediaan yang tersedia untuk dijual, lalu ada penjualannya, lalu persediaan akhir, serta harga satuannya, total penjualan, dan rata-rata penjualan per harinya. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu karena kita ingin mencarinya menggunakan rumus operasi perhitungan ya. Oke, baik. Nah, di sini terdapat persediaan awal untuk roti 100, mie 70, susu 85, kopi 40, gula 25. Serta juga pembelian. Nah, pembelian ini merupakan jumlah unit yang dibeli ya oleh UD Sentosa dari supplier, yaitu roti 300, mie 250, susu 170, kopi 80, gula 50. Nah, sedangkan persediaan awal ini merupakan persediaan akhir di bulan Juli gitu. Nah, persediaan akhir di bulan Juli nantinya akan menjadi persediaan awal untuk bulan Agustus. Nah, sedangkan ini nanti persediaan akhir untuk bulan Agustus maka menjadi persediaan awal pada bulan September. Nah, nanti kalian juga akan lebih memahami tentang persediaan ini ya. Nah, sekarang kita hanya berhitung saja gitu menggunakan rumus operasi perhitungan. Nah, di sini persediaan untuk dijual, maka rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian. Maka kita masukkan sama dengan, kita pilih yang persediaan awal roti, ini di E20, lalu ditambah pembeliannya di F20. Setelah itu kita klik enter ya. Perlu digarisbawahi ketika ingin memasukkan rumus atau melakukan perhitungan, maka harus diawali dengan tanda sama dengan. Oke, kita enter. Nah, lalu untuk yang menghitung persediaan untuk dijual yang mie, caranya sama, yaitu sama dengan persediaan awal di E21 ditambah F21. Lalu enter. Nah, untuk persediaan untuk dijual yang susu, kopi, gula itu bisa kita drag saja gitu. Akan nanti secara otomatis muncul hasil perhitungannya. Ini kita blok ya, roti sama mie-nya, lalu kita tarik, kita drag. Nah, maka akan muncul seperti itu. Nah, ini tadi kenapa hasil 400, yaitu karena 100 ditambah 300. Seperti itu.
Nah, lalu di sini ada data penjualannya untuk roti 250, mie 200, susu 160, kopi 80, dan gula 40. Nah, cara menghitung persediaan akhirnya yaitu persediaan untuk dijual dikurangi dengan penjualan. Nah, maka di sini kita masukkan sama dengan G20 dikurang H20. Setelah itu enter. Nah, kenapa 150? Karena 400 dikurang dengan 250. Nah, untuk mie dan seterusnya bisa kita tarik saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di sini ada total penjualan. Tentu total penjualan itu didapat dari penjualan, ya, jumlah unit yang terjual, ini penjualannya dikalikan dengan harga satuannya. Maka kita masukkan sama dengan penjualan atau H20 dikali, ya, karena ini kita ingin menghitung total penjualannya gitu. Jadi unit yang terjual dikalikan dengan harganya gitu. Nah, dikalikan dengan J20. Lalu kita enter. Nah, jadi 250 dikali dengan 10.000 sama dengan 2.500.000. Nah, untuk barang-barang selanjutnya kita tarik saja. Nah, terakhir adalah rata-rata penjualan per hari. Ya. Rata-rata penjualan tentunya ini merupakan total penjualan dibagi dengan jumlah hari. Nah, karena ini bulan Agustus, maka jumlah harinya itu ada 31 ya. Nah, maka di sini cara menghitungnya adalah total penjualan dibagi dengan 31. Kita masukkan sama dengan K20 dibagi 31. Ya. Lalu untuk barang selanjutnya bisa kita tarik. Nah, seperti itu. Nah, jadi operasi perhitungan ini bisa diaplikasikan untuk menghitung daftar tabel yang ada di sini. Misal tadi persediaan untuk dijual, maka kita menggunakan operasi perhitungan pertambahan ya, karena persediaan awal ditambah pembelian. Nah, lalu kita menghitung persediaan akhir itu menggunakan pengurangan, ya, dimana persediaan untuk dijual dikurangi dengan penjualan. Nah, lalu total penjualan ini mengaplikasikan rumus perkalian, ya, dimana penjualan dikalikan dengan harga satuan, lalu terakhir menggunakan pembagian, yaitu total penjualan dibagikan dengan jumlah hari pada bulan tertentu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ini adalah fungsi matematika, yaitu sum. Apa itu sum? Sum adalah rumus matematika yang digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Ya, pada beberapa sel berarti range. Ya. Nah, ini sama soalnya, yaitu daftar persediaan Yude Sentosa. Nah, kita ingin mencari jumlah penjualan, ya, total penjualan selama bulan Agustus, ya. Maka kita copy data yang dari sini, yaitu hanya perlu barang, lalu penjualannya, lalu harganya, lalu totalnya, ya. Itu saja yang kita copy. Nah, lalu untuk mencari total penjualan selama bulan Agustus, caranya adalah yaitu sama dengan sum buka kurung, kita pilih ini yang dari G35, lalu kita tarik atau kita drag sampai dengan barang kelima, ya. Kita tarik, jadi sampai G39, lalu tutup kurung, lalu enter. Seperti itu, ya.
Ibu ulang, yaitu jadi sum ini untuk menjumlahkan beberapa sel, ya, atau range. Nah, ini range-nya nih, karena kita ingin mencari total penjualan pada bulan Agustus. Ya, jadi maka caranya itu tadi sum, lalu buka kurung, total penjualannya ini dari G35 sampai dengan G39. Seperti itu, lalu kita enter. Oke. Selanjutnya adalah fungsi SUMIF, di mana SUMIF ini digunakan untuk menjumlahkan data yang bersifat numerik atau angka yang memenuhi kriteria tertentu, ya. Nah, di sini ada contohnya, yaitu daftar pembeli, ya, atau daftar pelanggan pada UD Sentosa. Ya, di sini ada 10 pembeli. Ada Andini membeli susu sebanyak 5 buah. Lalu ada Budi membeli ini sebanyak 12. Dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada total penjualan barang, ya, selama bulan Agustus, yaitu sebanyak 95. Nah, lalu kita ingin mencari nih, yang membeli susu itu berapa banyak sih? Susu itu dibeli berapa banyak gitu. Lalu mie berapa banyak sih yang sudah terjual gitu ya. Nah, maka bagaimana caranya? Caranya itu adalah ini bukan jumlah pembeli, yang melainkan jumlah barang. Jumlah barang yang terjual berdasarkan pembeli, ya. Gitu. Nah, maka pertama di sini kita misal ingin mencari berapa banyak roti yang sudah terjual, ya. Maka di sini roti, maka jumlah yang terjual dari situ kita masukkan rumus SUMIF karena dengan kriteria tertentu, ya, karena kan ini banyak nih, ada susu, kopi, mie, dan sebagainya gitu. Nah, untuk mencari roti maka kita memasukkan rumus SUMIF, lalu buka kurung. Nah, di sini ada tiga formula, ya. Di sini ada range, lalu ada kriteria, dan sum range. Ya. Ada 3 keterangan, ya. Nah, kalau range itu adalah untuk menentukan range nilai yang akan diuji. Nah, karena ini nilai yang akan diuji itu adalah nama barang, ya. Di sini kita udah lihat ada nama barang, maka nanti kita memasukkan range dari E50 sampai dengan E59. Nah, lalu titik koma, di sini ada kriteria. Nah, kriteria ini yang ingin kita uji, yang ingin kita cari. Misal di sini roti, kan, maka kita memasukkan ketik, lalu kita ketik roti, ya. Jangan lupa diawali dan diakhiri dengan tanda petik, ya, untuk kriterianya. Nah, lalu titik koma lagi sum range. Nah, sum range ini merupakan data yang akan dijumlahkan. Yang akan dijumlahkan itu berarti yang ini, yaitu jumlah nih.
data yang akan dijumlahkan, karena kan kita ingin mencari jumlah yang terjual ya, maka di sini. Jadi kita masukkan dari F50 kita tarik sampai dengan F59. Nah, setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya 31. Ya, bisa kita hitung secara manual. Ya, roti, di sini roti ada 7, lalu ada 15 dan ada 9, ya. Maka jika di total benar ya, hasilnya adalah 31. Nah, untuk mie susu maka bisa kita hitung atau bisa kita cari satu-satu ya, karena ini kan datanya beda. Misalkan kita drag, itu hasilnya nanti akan sama seperti itu. Maka di sini kita ganti ya, tadi dari E50 sampai dengan E59. 50 sampai dengan E50 sampai dengan E59. Lalu di sini adalah mie. F-nya juga kita ganti. Nah, seperti itu. Lalu yang susu juga kita ganti menjadi susu. Lalu yang ini tadi kopi ya, lalu kita ganti dengan kopi. Enter. Nah, terakhir adalah gula. Enter. Nah, maka di sini jumlah yang terjual itu harus sama ya dengan jumlah penjualan barang ini. 95, ini 95. Gunakan rumus sum if ya, dimana kita masukkan range, lalu kriterianya, dan juga sum range-nya. Seperti itu. Baik, cukup sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.